Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harian Official. Mbak-mbak, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, ya, amin. Semoga lancar selalu segala urusan sampean, dan moga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusan sampean. Kalau sampai saat ini sampean belum dapat majikan yang baik, semoga sampean nanti ke depannya dapat majikan yang lebih baik lagi, ke amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah curhatan salah satu temen kita yang baru pertama kali kerja di Hong Kong dan dapat majikan di daerah Homantin sana. Nah, Mbak Eki ini baru bekerja sekitaran belum ada 2 tahunan. Nah, ceritanya gini, Mbak ini curhat kalau dia ini pernah dipinjami Hong Kong ID-nya oleh majikan laki-lakinya. Ketika pembahasan tentang masalah dokumen, jadi mbaknya ini menanyakan kepadaku tentang masalah dokumen apa aja yang penting banget. Oke. Semua dokumen itu penting banget, Mbak. Jadi kayak kontrak kerja, paspor, Hong Kong ID, bahkan ATM sampean, bahkan juga nomor telepon sampean, alamat majikan, nama sampean. Ini semuanya penting, Mbak. Jadi jangan sampai Anda nyoh memberikan dokumen-dokumen itu privasi Anda ke orang lain. Ya, usahakan mbak-mbak ini tidak nyah-nyoh, karena kejahatan itu bisa saja terjadi ketika penjahat itu mampu menggunakan IT dengan baik. Jadi sekali lagi tolong lindungi privasi Anda, walaupun itu nomor telepon dan alamat majikan. Ini kerja di Homantin sana, jaga anjing 1, kemudian kucing 3, ada majikan laki dan perempuan, dan dua-duanya ini kerja tapi sisipan. Yang laki kerjanya itu sore, dia mulai kerja ke rumah sakit, kemudian kalau istrinya pagi-pagi buta kerja ke rumah sakit, jadi sisipan. Jadi kalau siang, pagi sampai sore, majikan laki-lakinya itu selalu di rumah. Oke, kerja selama 6 bulan di situ. Si majikan laki-laki ini meminjam Hong Kong ID milik Mbak E. Mbak E berpikiran bahwa mungkin dibuat untuk keperluan kontrak kerja, atau mungkin ada sesuatu hal, pokoknya yang bersinggungan tentang masalah kontrak kerja. Itu kenapa ketika majikan laki-lakinya tuh meminjam Hong Kong ID mbaknya, dikasih. Ini pertama, ketika sudah bekerja selama 6 bulan. Kemudian 6 bulannya lagi, majikan laki-laki ini minjam sekali lagi Hong Kong ID milik mbaknya. Jadi sudah 2 kali ya. Dan minjamnya itu cuma sebentar kan kawan. Jadi siang itu minjam, nanti sorenya dikembalikan sebelum ia berangkat kerja. Jadi ini udah kedua ya minjamnya. Nah, pada suatu hari 1 tahun lebih, ini majikan perempuan marah hebat dengan suaminya, atau majikan laki-laki tadi. Jadi berantem. Berantemnya adalah mempermasalahkan bahwa majikan laki-laki ini memiliki hutang bank, dan hutang banknya ini sampai numpuk kan kawan. Bahkan si laki-lakinya ini setiap gajian itu tidak pernah dipegang, karena semuanya buat bayar hutang bank. Setelah ditanya, setelah terjadinya pertengkaran suami istri, si suami baru ngaku kalau ia ini ikut yang namanya judi online. Jadi kayak tuh beli saham. Tapi setiap beli saham sekali berapa ratus juta ya, dia ini kalah, tidak pernah menang. Jadi itu yang membuat si istri ini marah. Bahkan tagihan bank ini sampai numpuk.
walaupun si majikan laki-laki ini menyembunyikan, tapi tetap aja majikan perempuan ini mengetahui kalau suaminya ini memiliki hutang bank buat nanam saham tadi. Oke. Akhirnya setelah didasak oleh istrinya, baru si majikan laki-laki ini bilang bahwa dia menggunakan Hong Kong ID milik PRT-nya sebagai saksi. Jadi setelah itu majikan perempuan tambah marah dan kemudian bilang sama mbaknya bahwa jangan sekali kamu meminjamkan Hong Kong ID milikmu kepada suamiku. Nah, baru si mbak ini tahu bahwa pinjam Hong Kong ID itu untuk meminjam bank. Jadi sebagai saksi kedua, walaupun dibayar, tapi tetap aja itu kan privasi sampean yang tidak bisa orang lain pinjam ataupun orang lain memegang sementara ataupun orang lain ini menggunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi tidak diperbolehkan kan kawan. Nah, di dalam kasus ini selain yang depan tadi sudah saya sebutkan bahwa Hong Kong ID ini termasuk dokumen kita yang sangat penting sekali. Namun ada dokumen yang sebenarnya tidak diperbolehkan walaupun majikan ini menyimpannya, yaitu ATM sampean. Jadi kalau sampean memiliki bank kemudian ada ATM, ini tidak diperbolehkan majikan menyimpannya karena itu adalah HE sampean nggih. Jadi tidak hanya orang lokal saja yang dipermudah untuk meminjam bank, tapi juga teman-teman sesama PRT ASI ini juga dipermudah untuk minjam bank tanpa menggunakan saksi ataupun saksinya itu hanya bermodalkan Hong Kong ID milik temannya. Jadi berhati-hati karena kejahatan itu bisa saja terjadi kepada Anda yang dimana Anda menganggap bahwa dokumen kayak Hong Kong ID itu tidak masalah kalau orang lain tahu, itu salah besar. Jadi ketika sampean mengupload Hong Kong ID sampean di sosial media kemudian tanpa ditutupi nama sampean kemudian nomor Hong Kong ID, ini berbahaya sekali karena kita tahu bahwa ada kasus yang dimana orang lokal itu mampu mengcopy Hong Kong ID orang lain kemudian diberikan kepada orang lain untuk dijual. Karena ada kasusnya kan kawan. Jadi orang lokal itu memiliki Hong Kong ID, kemudian Hong Kong ID-nya ini dibuat sampai 1, 2, 3 kemudian dijual. Nah, ketika orang itu menggunakan Hong Kong ID ini adalah untuk kerja secara ilegal di restoran atau sejenisnya. Jadi sekali lagi jangan sepelekan fotokopi atau foto Hong Kong ID Anda tanpa Anda tutupi nama sampean atau nomor Hong Kong ID. Ini singkat aja penjelasannya kan kawan. Sekali lagi jangan sampai seperti kawane kita ini yang tidak paham apa aja dokumen yang penting yang benar-benar harus kita keep banget tanpa harus kita upload di sosial media ataupun diberikan ke orang lain. Karena kita tahu kan bahwa teman aja ini bisa menjadi musuh dan teman itu bisa memanfaatkan kita. Jadi banyak belajar di negara orang. Semoga dengan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.